Oke, saya record materi malam ini sehingga bagi Bapak Ibu yang nanti terlambat atau tidak bisa hadir itu bisa menyimak di link yang kami bagikan. Oke, supaya saya tidak mengulangi, ya, supaya Bapak Ibu juga mengingat kembali, boleh dong di-share 4 headline yang meng-closing kemarin apa saja. Boleh di-share di chat ya. Apa saja 4 headline yang meng-closing kemarin. Oke. Boleh dijawab di kolom chat ya. Apa saja sih kemarin 4 headline yang meng-closing? Masih ingat? Ayo coba siapa yang bisa menjawab ya. Oh ya, kemarin Mbak Rizka lupa ya, belum mengumumkan siapa yang terbaik. Malam ini Mas Aris, tolong dicatat siapa peserta terbaik, langsung diumumkan. Langsung kita kirimi satu pack. Ya, mungkin 2 orang peserta terbaik Mas Aris, 1 pack keripik usus. Siap. Kita punya keripik usus. Oke, siap. Motivator. Ya, ini keripiknya Mas Aris. Nah, nanti peserta yang terbaik catat alamatnya. Ya kan? Nanti Mas Aris catat alamatnya, kemudian akan dikirimkan ke alamat tersebut. Free ongkir. Free ongkir ya. Free ongkir. Oke, Bu Nunu. Membahas kepentingan customer. Ya, jadi headline-nya membahas kepentingan customer. Yang kedua, model berita. Jadi seakan-akan kita diliput oleh media. Ya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa yang namanya media itu powerful banget. Sehingga ketika ada berita, itu orang menganggapnya kita hebat. Produk kita hebat karena sudah diliput oleh media. Nah, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan. Kemudian menawarkan cara yang cepat dan mudah. Oke, bagus. Ya. Oke, ada lagi? Mbak Vita membahas diri sendiri. Diri sendiri siapa ya Mbak Vita? Diri sendiri customer atau diri sendiri kita? Sebagai penjual. Diri sendiri siapa itu? Harus diperjelas ya. Oke. Kemudian ya, bentuk berita oke, munculkan rasa keingintahuan, mudah dan cepat. Ya. Teori-teori ini mohon dikuasai Bapak Ibu karena nanti penting ketika kita bahas copywriting ya. Bahas copywriting, kita akan banyak pakai teori-teori ini. Ya. Baik, ya. Yang lain mungkin satu lagi. Nah, satu lagi. Apa saja inti dari materi kemarin ya, 4 headline yang meng-closing kemarin. Wah, ini Bu Reti. Bu Reti termasuk aktif ini ya. Aktif hadir ya. Membuat benefit buat customer. Seperti berita, membuat rasa penasaran, oke. Kemudian menawarkan cepat dan mudah. Nah, ini materi kemarin ya. Materi kemarin. Kalau misalnya kita coba back sebentar aja. Nah, ini. Jadi contohnya ini. Ya. Bahas kepentingan diri sendiri customer maksudnya ya, bukan diri sendiri kita. Ya kan? Manfaat buat customer. Nah, Anda ingin terlihat lebih cantik? Anda ingin bisa menjual keripik usus motivator ke seluruh Indonesia tanpa ribet? Misalnya begitu. Anda ingin. Mereka yang kita bicarakan. Bukan kita yang kita bicarakan. Ya kan? Mereka yang kita jadikan objek. Yang kedua, berita. Kalau berita gampang diingat ya. Memperkenalkan. Nah, ya kan? Ya, telah ditemukan macam-macam. Ya. Yang ketiga, rasa keingintahuan.
rasa keingintahuan. Mereka bilang kalau makan snack tidak perlu saus aneka rasa. Padahal hasil studi kami bilang sebaliknya. Nah, bikin penasaran orang. Umroh hanya dengan 50.000 mau? Penasaran. Ya. Kemudian cara cepat. Ya. PD ngomong bahasa Inggris dalam 4 minggu. Mahir menjadi benar-benar dalam 10 hari. Ada angka-angka. Kemudian lewat ya. Yang keempat ya, yang ketiga. Yang ketiga penasaran, betul ya, keingintahuan penasaran. Nah, ini yang keempat. Ya, yang keempat adalah cara cepat dan mudah. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Benefit headline. Benefit itu apa, Bapak Ibu sekalian? Boleh dijawab. Benefit itu apa? Benefit headline. Apa itu benefit? Ada yang tahu? Kalau mau ngomong juga boleh di unmute aja. Setelah unmute, di mute lagi. Apa itu benefit? Benefit headline. Manfaat atau keuntungan ya? Yes, manfaat atau keuntungan. Benefit. Kita lihat bagaimana yang dimaksud. Benefit headline jenis pertama ini lebih mengutamakan sisi keuntungan, baik ekonomis ataupun psikologis bagi pembaca dan bisa digunakan pada media offline maupun online. Ya. Jadi bicaranya adalah keuntungan, baik ekonomis ataupun non-ekonomis. Ekonomis ataupun non-ekonomis. Bagaimana Pak ekonomis ataupun non-ekonomis itu? Mari kita jelaskan. Ya, ekonomis dan non-ekonomis. Suara saya ada yang nggak nyampe, gambarnya nggak kelihatan, mohon di komen. Yang baru masuk, langsung mohon mute, biar suaranya tidak mengganggu. Oke? Ada yang coret-coret. Hehehe. Sabar, dihapus dulu ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada benefit yang bicara tentang ekonomi, ada yang bicara tentang psikologi. Bisa digunakan baik media offline ataupun online. Mari kita lihat apa yang dimaksud. Benefit headline dari sisi ekonomi, contohnya diskon 50%. Kita semua pasti tertarik dengan berita itu. Diskon 50%. Kita sangat tertarik dengan kalimat-kalimat diskon. Orang pasti noleh ketika ada kalimat diskon itu. Orang pasti penasaran dan melihat ketika ada headline yang berjudul diskon. Nah, itu bisa Anda pakai. Free reseller 40%. Nah, itu menarik. Beli 2 gratis 1. Promo itu saya beli 2 gratis 1. Launching gerobak coklat, ya, coklat. Oke, beli 2 gratis 1. Paket bimbel eksklusif, harga ekonomis. Nah, benefit. Pokoknya kalau kaitannya dengan uang itu berarti benefit ekonomis. Gratis 1 jilbab, khusus pembelian hari ini. Makan gratis bagi yang follow akun kami. Nah, itu kalau Anda di Malang, follow akun Gede Motivator, makan gratis. Khusus Agustus, diskon 17%, misalnya gitu. Atau diskon 45%. Nah, macam-macam caranya, Bapak sekalian. Ini contoh kalau kita pakai headline benefit dari sisi ekonomis. Inti ekonomis adalah ada angka-angka yang berupa, yang bisa dirupiahkan. Yang bisa dirupiahkan sehingga orang kemudian tertarik untuk
segera melihat isinya dan action. Nah, nanti bagaimana ketika orang tertarik di judul, jadi Bapak Ibu mohon dipahami betul materi ini, karena nanti kalau kita sudah bicara copywriting, materi ini kepake. Kalau Bapak Ibu tidak paham materi ini, nanti bicara copywriting, ngulang lagi. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ada juga benefit yang non-ekonomis atau dari sisi psikologis. 7 strategi rahasia dongkrak penjualan yang saya sampaikan waktu training FB marketing kemarin, materi ini. Nanti kita akan juga dapatkan di materi FB marketing. 5 tips praktis mengatasi masalah kesehatan Anda. Ini psikologi, sekarang nggak langsung bicara rupiah. 7 jurus singkat memahami bahasa Inggris bagi yang punya bimbel. 3 tips itu membuat anak Anda lahap makan bagi yang punya frozen food atau saus. 6 cara cepat dan mudah install PD. Kalau Anda ikut kelas public speaking saya, tanggal 1 September, 6 cara cepat install PD. 2 mudah cara menghafal firman Allah. Nah, gitu. Bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang tahfidz misalnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu benefit headline yang kaitannya dengan ekonomi dan non-ekonomi. Baik, sebelum saya masuk ke selective headline, silakan seperti biasa saya kembalikan ke Mas Haris. Bapak Ibu harus mengerjakan headline sesuai dengan bisnis masing-masing. Tapi temanya adalah tema yang kelima, yaitu benefit headline. Yang pertama yang ekonomis dulu. Apakah harus dengan angka depannya, Pak? Contohnya yang mana? Maksudnya, Pak Abu Gaza? Angka depan. Oh ini, yang ini. Tidak harus, tapi kembali ke materi kemarin, angka itu secara psikologis kuat banget pengaruhnya. Kalau cuma cara cepat, orang kurang tertarik. Tapi kalau ada 6 cara cepat, nah itu lebih tertarik orang. Bukunya Mas Ipo Santoso, 7 keajaiban rezeki. Ya kan? Nah, jadi angka itu tak kenapa itu menjadikan orang lebih tertarik daripada nggak ada angkanya. Coba ya, cara mudah menghafal Al-Quran dibanding 2 cara mudah. Oh, itu seakan-akan ada angka yang lebih ditohok gitu. Ya, seperti itu. Jadi coba dibuat tanpa angka. Kesannya kurang kuat dibanding dengan ada angka. Ya kan? Oke, silakan. Saya kembalikan ke Mas Haris untuk memandu. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru nulis 2 headline. 1 yang kaitannya dengan keuntungan ekonomis, 1 yang kaitannya dengan keuntungan psikologis. Silakan Mas Haris. Oke, Coach. Silakan Bapak Ibu untuk ditulis di chat ya. Jadi headline-nya masing-masing yang dikaitkan dengan bisnis Anda masing-masing. Ya, ada buat secara benefit ekonomis, kemudian juga secara benefit psikologisnya. Ya, jadi Anda sesuaikan dengan bisnis Anda masing-masing, nanti akan kita langsung bahas ya. Kita langsung pertanyaan menarik Mas Haris. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah itu. Oh ya, beda dengan nomor 4 sama menggunakan angka. Ya. Kalau 4 nomor 4 ada ininya, Mas Haris. Ada unsur cepatnya. Nomor 4 itu ada unsur cepatnya. Oke. Mahir berfirman dalam 10 hari. Jadi ada unsur waktunya, coba diperhatikan. Ada minggu, ada hari. Ya, gitu Bu Vita. Tapi kalau yang ini, benefit ini, tidak harus dengan hari, tapi dia bisa item. Gitu. Bisa dipahami Bu Vita? Item. Tips-tips, gitu. Cara-cara. Bu Raiti sudah mencoba tuh, Bu Raiti. 3 in 1, beli 1 produk gratis 1. Kok 3 in 1? 3 in 1, beli 1. Beli 1 gratis 1. Kan 2 in 1 itu. Maaf salah, maksudnya beli 2 gratis 1. Oh. Salah kan? Oh, beli 2 gratis 1, Bu.
Oke, Bu. Thank you. Ayo, Oke, siap. itu ketiga harga grosir. Oke. Itu berarti ekonomi. Nah, langsung dibuat yang kedua, yang psikologis. Kalau sudah kaitannya harga, itu Yang psikologis sih, Bu. Silakan. dan ekonomis. Yang baru gabung silakan. Ya, nanti Mas Aris akan mencatat. Kemarin lupa ya Mbak Rizka, mohon izin, mohon maaf, nggak mencatat peserta terbaik Mas Aris. Padahal kita siapkan sudah keripiknya, siap kita kirim ini Mas Aris. Ya kan? Keripik yang khusus dibuat. Siap, Coach. Nanti saya pilih 2. 2 atau 3 boleh lah Mas Aris. Kita kirim nanti ke rumahnya langsung. Oke, siap. Siap keripiknya menemani Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu sudah ditulis untuk benefit headline-nya. Silakan. Oke, ini apa ini? 5 tips jitu atasi marah. Oh, ini Bu Vita, Coach. Itu berarti apa itu? Psikologis, betul ya? Anang ini diskon 20%. Ya, psikologis tuh 5 tips. Diskon 20% bagi yang follow IG Laukmu Frozen Food. Berarti itu apa itu? Ekonomis. Ekonomis. Ya, kalau ya. Angka yang langsung kaitannya dengan uang berarti ekonomi. Ya. Yang psikologis belum ini, Pak. Nah, kita tunggu yang psikologis. Jadi percaya nggak percaya ini. Ekonomis itu pengaruh. Khusus hari Sabtu dan ya. Ini masuk ke ekonomis. Khusus hari Sabtu Minggu dapatkan. Iya. Oke. 3 tips itu memilih makan sehat saat pandemi. Boleh. 3 tips itu memilih makanan sehat. Oke, psikologis boleh, Coach. Oke, yang lain, yang belum. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Siapa tahu kan dapat. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, diskon 10%. Krisna. 10% menarik nggak, Mas? Nama terbaik bulan ini, diskon 10%. Tergantung produknya. Ya, 10% bisa menarik kalau produknya mahal ya. Kalau produknya murah, 10% kadang kurang menarik. Ya, kalau mahal menarik, Coach. Ya, kalau perumahan menarik lah. Atau apalagi kalau diskon 10%-nya di depan lebih bagus itu, Coach. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum. 3 tips memilih makanan sehat praktis halal. Cara mudah pengobatan sakit jantung. Ya. Usahakan ada angkanya, Bapak Ibu. Coach, ini ada pertanyaan ini dari Bu Vita ini, Coach. Ya. Bukannya waktu itu sempat dibahas lebih baik value daripada diskon. Iya. Jadi ini kita pakai contoh yang umum di luar, Bu Vita. Kalau misalnya ini nggak ada, nggak apa-apa. Yang pertama ini diskon 60% ini. Tapi ini di luaran masih dipakai. Di luaran masih dipakai. Artinya ini kita ambil contoh yang publik pakai. Ya. Terima kasih masukannya. Saya sendiri jarang pakai ini. Jarang. Kecuali terpaksa. Biasanya untuk cuci gudang itu kita pakai yang ini, diskon 50%. Kenapa? Karena psikologi orang dengan diskon masih tinggi gitu. Ini satu di antara sekian headline ya. Satu di antara dua, ini ada 2 ya. 2 di antara sekian headline. Jadi monggo bisa nggak pakai itu, kalau terpaksa pakai main cuci gudang. Itu Bu Vita ya. Oke. Ya. Jadi jangan produk yang masih fresh di diskon. Ada lagi? Mending beli 2 gratis 1, itu lebih keren. Lebih berharga kita dibanding diskon ya. Wah, ini Pak Bugase ini cukup hanya 7 butir bebas dari segala bentuk sihir. Ini butir apa ini, Coach? Cukup hanya dengan 7 butir terbebas dari segala bentuk sihir.
Kurma ini Coach ya. Hanya begitu. Nah, kalimat-kalimat itu nanti bisa Kurma Jawa. misalnya misalnya apa? 7 butir pengusir sihir. Nah, nanti gitu. Kalimat-kalimatnya bisa dibikin gimmick. Nanti gimmick materi berikutnya ya. Beli produk kami free 4 kali kunjungan. Oke. Nah, maintenance kontrak itu mungkin nggak usah disebutkan, Pak Miftah. Beli produk kami free 4 kali kunjungan maintenance di tahun pertama. Gitu aja. Nanti begitu orang yang tertarik, harus sambung nego-nego kontrak. Ya. Oke. Yang lain? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau dilanjut dulu, Coach? Oke, siap. Ya. Kalau ada yang nyusul tulis ya, nggak apa-apa, tulis saja. Ya, nanti kita sebutkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah selective headline. Selective headline. Apa itu selective headline? Headline jenis ini baik digunakan untuk target market atau kalangan tertentu. Namanya juga selektif. Ya. Selektif, memilih. Wah, ini right yang menyusul ya. Beli produk neural, beli konsultasi 3 kali. Oke. Free konsultasi itu bisa jadi masuk di benefit ekonomi. Ya, bisa jadi. Apakah harus dipakai dua-duanya? Salah satu boleh, dua-duanya boleh. Yang penting kalimatnya nggak membingungkan. Ya, pakai dua-duanya. Oke, kemudian contoh headline selektif. Nah, khusus grup ini akan mendapatkan free counseling seumur hidup tergantung siapa yang maju duluan. Nah, kalau di training saya khusus alumni apa SMA, ya kan? Free apa, ya kan? Kemudian khusus yang lahir bulan Agustus. Nah, biasanya kan begitu kan? Apa? Training ini cocok untuk tim marketing dan sales. Jadi ada spesifik yang seakan-akan dia langsung ketohok gitu. Ya, bisnis yang cocok buat emak-emak. Emak-emak itu kan dilema. Kerja itu kasihan anaknya. Bisnis itu kalau meninggalkan rumah juga nggak enak sama keluarga. Maka yang pas jam online gini, ya yang cocok buat emak-emak ya online. Ya kan, main jempol aja. Nah, beberapa teman yang bibitnya reseller emak-emak gitu. Bisnisnya cocok buat emak-emak. Jadi emak-emak merasa terhormat. Ada seleksi, nah, terpilih. Nah, mereka yang pas dengan dirinya langsung aware gitu dengan judul ini. Khusus buat Anda yang usianya 30 tahun ke atas. Nah, misalnya gitu. Macam-macam caranya. Ya. Selective headline. Nah, sebelum kita masuk yang ketujuh, nah, sekarang silakan sesuaikan dengan produknya masing-masing. Silakan Mas Haris dipandu bagaimana membuat selective headline sehingga orang yang membaca langsung merasa yes, ini gue banget. Oke, silakan Mas Haris. Baik, siap. Silakan Bapak Ibu langsung bikin selective headline-nya untuk produknya atau bisnisnya masing-masing. Jadi nanti biar enak prakteknya setelah materi ini biar lebih pas gitu karena kita sudah kasih contoh dan akan langsung dibahas nanti oleh Coach Askan ya. Jadi gimana baiknya untuk bisnis kita. Silakan Bapak Ibu langsung bikin contoh ya untuk selective headline-nya yang berkaitan dengan bisnis masing-masing, langsung diketik di chat. Nanti akan saya bacakan dan akan disimak langsung oleh Coach Askan. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu ya.
Sebelum nanti Coach akan melanjutkan materi berikutnya, kita pengen lihat dulu selektif headline Bapak Ibu untuk produknya masing-masing atau bisnisnya masing-masing kira-kira seperti apa. Monggo, silakan dipikirkan, kemudian dituliskan di chat, akan kita bahas. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu. Kalau ada masih belum paham, boleh tanya lewat chat atau langsung unmute ya. Siap, Coach. Oke, kita tunggu chatnya. Coba dibuat selective headline untuk bisnisnya masing-masing. Pak, ini berarti bisa kita gabung dengan yang benefit. Bisa, misalnya tadi khusus grup ini, nah, wah diskon boleh. Ya kan? Nudis frozen food. Terus anggota dan wanita. Langsung yang dibidik adalah Bunda. Oke. Bunda. Yang lain? Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada materi baru paham kenapa memahami judul-judul ini penting. Sehingga orang nggak bosan ketika membaca judul-judul kita. Gitu. Yang sudah menarik untuk LDKS. Ini maksudnya. Ya, siap. Nah, kalau spesial diskon buat yang hari ini ulang tahun. Oh, ulang tahun diskon 10%. Oke. Nah, gitu. Biasanya kita kalau mau menghadirkan produk-produk yang mepet kadaluarsanya itu gitu, main-main diskon tapi cari tema. Kalau nggak ada tema itu kesannya kayak murahan gitu. Ya kan? Khusus yang ulang tahun makan gratis. Nah, itu kan tema gitu. Kalau cuma makan gratis tanpa syarat itu kayak murahan gitu. Nah, jadi cari tema. Nah, contohnya ulang tahun itu bisa menjadi tema. Oke, yang lain silakan. Nah, 15 headline ini kalau Bapak Ibu rajin buat artikel tiap hari, bisa dipakai satu-satu selama 15 hari judul ini. Latihannya begitu nanti biar nggak lupa. Hari ke-16, balik lagi ke headline yang pertama. Gitu. Terus Anda yang jomblo. Oke. Produknya apa aja dengan Pak Abu Gas? Oh, kurma. Apa hubungannya jomblo? Yang belum memiliki momongan. Gimana ada hubungannya? Jomblo sama kurma. Oh iya sih, mantep lah. Kalau momongan ada itu. Ya. Kalau jomblo ada Mas Aris, kena sihir dia, makanya harus makan kurma. Betul. Oh iya betul. Auranya. Auranya. Ya. Terus Anda yang jomblo menaun, terus Anda bikin momongan, kurma solusi. Gitu. Itu bisa judul, Pak. Nanti kontennya baru bahas kurma. Judulnya itu tidak apa-apa. Ya kan? Silakan klik link berikut ini. Nah, gitu nanti Pak Abu Hasan. Nah, di linknya itu, entah itu di-linkkan ke website, atau landing page, atau ke kalau di web WA, nanti kita belajar WA bisnis, misalnya gitu. Nah, itu di situ baru diterangkan. Tapi judulnya menarik, terutama jomblo itu ya. Oke, yang lain silakan Mas Aris. Silakan Bapak Ibu yang lain ya. Ini masih banyak ini yang belum. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi, kita tunggu satu lagi baru kita lanjut ya. Satu lagi. Oh, itu ini baru nih. Khusus mama penggemar Butejo dapat spesial promo dari Laukmu Frozen Food. Waduh, penggemar Butejo ini. Gimana caranya tuh dia penggemar Butejo? Ayo, caranya gimana tahu? Nah ya, tahunya di mana ini Coach kalau apa harus menunjukkan
Kan itu YouTube-nya Butejo itu, YouTube-nya Tile itu. Tapi nggak apa-apa, itu menarik. Orang jadi tanya kan, terus biar caranya Pak? No, nanti dia nanya gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi ide-ide kreatif seperti ini memanfaatkan momen itu penting. Jadi jangan datar-datar kalau membuat headline itu orang nggak ngelirik gitu. Karena kesan pertama begitu menggoda. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam di copywriting. Ada namanya tension. Nah, gitu. Jadi judul yang membuat attention, perhatian. Ya. Satu lagi coba, satu lagi. Ayo, satu lagi. Kalau Anda nggak aktif, Anda nggak tahu mampu nggak, gitu kan? Kan sayang kalau hanya paham teorinya, tapi belum mampu praktek. Di tanda tulis kan saya komen, gitu kan? Saya komen. Nah, yang nggak hadir nggak bisa dapat komen kan? Ya boleh dapat komen, tapi kan di grup nantinya ya, di WA. Kalau di sini kan langsung kita kasih feedback. Ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut dulu mungkin Mas. Ya, lanjut dulu Coach. Nanti yang Bapak Ibu yang lain biar nyusul untuk ini ya, chatnya. Oke. Keren ya, Butejo ya. Pemerannya aja nggak nyangka kalau rame kayak gitu ya. Itu namanya Black Swan, ya, angsa hitam. Jadi terkenal dapat uang banyak ya, pemerannya Butejo. Padahal banyak dialog-dialog yang ngakunya nggak dia sengaja. Oke, kita lanjutkan. Curiosity headline. Apa itu curiosity? Ada yang tahu nggak? Apa itu curiosity? Curiosity headline. Ayo, Mas Kris yang pesen keripik, insya Allah proses pengiriman Mas Kris. Tunggu ya, Banyuwangi itu jauh soalnya. Dan mohon doanya Bapak Ibu, bukunya sudah terbit, targetnya pertengahan September. Kalau terbit, Bapak Ibu bisa menjadi resellernya. Temanya tentang marketing. Ya, judulnya masih rancang, kalau nggak marketing on the street, ya marketing strategi. Ya. Kumpulan artikel-artikel marketing yang selama ini dimuat di majalah sebuah lembaga zakat di Malang. Oke, curiosity. Curiosity adalah headline yang digunakan membuat orang lain penasaran dengan penawaran kita. Pak, bukankah setiap headline itu membuat orang penasaran? Iya. Cuma curiosity ini khusus. Ya. Biasanya dipakai untuk subjek email. Kenapa? Biar orang mau buka email yang kita kirim. Kalau Bapak Ibu dapat email itu dari beberapa trainer itu, pasti pakai teori ini tuh, headline-nya itu. Ya, semua teori headline dia pakai. Mereka. Salah satunya curiosity. Tautan link affiliate ya diklik orang. Bisa dengan pertanyaan atau pernyataan. Contoh. Ini yang berupa pernyataan. Kesalahan kecil yang dilakukan para orang tua menyesal seumur hidup. Nah, ini jualan herbal atau makanan sehat terus dipakai ini. Ini hanya judul aja. Terus di dalamnya pembahasan. Ya, pembahasan. Kalau dalam YouTube itu ada istilah clickbait. Judulnya sama isinya nggak nyambung. Nah, kita nggak boleh begitu, tetap harus nyambung. YouTube itu kan judulnya mesti pakai teori-teori headline. Coba aja baca itu. Yang rata-rata pakai itu. Sehingga menarikkan orang untuk mengklik dan melihat. Begitu isinya nggak sesuai namanya clickbait. Ya kan? Nah, kita usahakan kita nggak begitu. Jadi judul dan isinya sama. Nanti di sini bahas apa? Bahas kesalahan orang tua, ngasih makan anaknya jiki, ngasih makan anaknya borak lewat bakso yang ada boraknya, anaknya nggak sehat, itu dibahas di situ. Sebuah kehilangan senilai Rp9 yang dapat Anda hindari dengan uang Rp150.000. Ini misalnya contohnya training saya kali ini. Anda dengan ilmu ini bisa mendapatkan Rp1. Kalau nggak punya ini bisa kehilangan miliaran rupiah.
Satu trik belajar sederhana yang bisa meningkatkan kepintaran Anda hingga dalam waktu 6 bulan. Misalnya bimbel, ya kan? Jadi curiosity itu adalah penasaran. Iya tak? Ya apa caranya? Nah, gitu. Tenane tak? Nah, apa itu isinya penjelasannya piye? Nah, gitu. Itu curiosity, penasaran. Ya, penasaran. Oke, saya lanjutkan dulu biar nggak bingung dengan pertanyaan. Kalau pertama tadi pernyataan, yang ini pertanyaan. Apa rahasia copywriting sehingga bisa dibaca? Bagaimana cara cepat meraih 100 reseller aktif dalam seminggu? Bagaimana cara cepat mudah menghafal Al-Quran? Tahukah Anda cara siap tanpa ribet? Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan. Membedakannya gimana Pak dengan yang sebelum-sebelumnya? Dari kalimat ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa seakan-akan judulnya ini mengklaim gitu. Mengklaim, tapi isinya menjadikan orang penasaran, pengen tahu lanjutannya gimana. Pernyataan. Kalau pertanyaan, dia berupa pertanyaan yang kira-kira kemudian jawabannya orang adalah iya. Pengen saya tahu itu. Tertarik saya untuk mengetahuinya lebih lanjut. Nah, begitu. Sampai sini bisa dipahami bahwa bedanya? Boleh ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Jadi curiosity ini agak mirip memang dengan headline yang mana? Kira-kira mirip dengan headline yang mana? Nah, mirip dengan ini. Keingintahuan. Iya, pintar Bu Vita. Vita ini nyimaknya serius berarti ya. Jadi seperti ini, ya, mirip. Oke. Nah, silakan sekarang buat curiosity di bisnis Anda. Ayo, silakan dibuat, nanti Mas Haris akan menilai siapakah yang berhak mendapatkan. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Ibu langsung dibuat. Langsung dibuat contoh curiosity-nya untuk bisnis Bapak Ibu masing-masing. Silakan kita tunggu apa kira-kira contoh yang bisa Anda ini. Oke, ini Bu Nunu, cara trik sederhana layak seorang chef. Ya, ini pernyataan. Cara trik sederhana layak seorang chef. Buat pertanyaan. Pernyataan, Coach. Oh, lah. Masanya. Oh, masuknya ketinggalan. Oke. Oh, ini Mas Chris. Tahukah Anda vendor outbound yang memberikan oke. Pertanyaan. Ini pertanyaan ya, Coach ya berarti. Ya. Nah, ini judul-judul seperti ini kalau dipakai di Facebook, di IG, ya orang ada pertanyaan membaca. Gitu. Yang lain silakan. Yuk. Yang lain Bapak Ibu, silakan. Coba usahakan buat dua-duanya ya. Kita tunggu Yang sudah buat pertanyaan sama pernyataan, Coach ya. buat pernyataan. Yang sudah pernyataan buat pertanyaan. Silakan. Buat judul yang kira-kira orang penasaran, namanya Milton Model. Nggak boleh judul itu jelas-jelas gitu. Nah, begitu.
judul yang kalau jelas namanya isi. Judul itu nggak boleh jelas. Judul harus bikin orang penasaran supaya mau baca isi. Oke. Yang lain kita tunggu. Wih, keren tuh. Investasi termahal. Nah, nanti artikelnya atau posternya atau brosurnya atau apapun yang diuraikan setelah itu harus ada sambungannya dengan kalimat investasi. Nah, ini Bu Nunu. Ini mau tahu rahasia masak cepat dan enak? Oke, ini yang pertanyaan, Coach. Yang tadi kan pernyataan tadi yang pertama. Oke. Investasi kesehatan. Nah, itu nanti diperjelas saat menguraikan di posternya misalnya, brosurnya, atau di media-media yang untuk menguraikan itu. Bu Nunu bisa diperdalam lagi misalnya. Mau tahu rahasia masak cepat dan enak ala apa misalnya gitu. Ala McD, ala KFC, ala nah gitu. Jadi ada sesuatu yang lebih kuat dan tajam selain cepat dan enak. Ya, mirip Bu, mirip. Cuma ini ditambahi di pernyataan. Jadi pernyataannya seakan-akan terkesan bombastis gitu. Tapi sebenarnya betul gitu. Ya, betul. Jangan sampai Anda menyesal kalau tidak menghirup aroma produk ini. Woi. Bukan kalau tidak menghirup, diganti karena tidak menghirup. Gitu. Jangan sampai menyesal karena tidak pernah menghirup aroma produk ini. Woi. Apakah Anda tahu sebuah aroma yang bisa bikin Anda jadi ngantuk? Kok malah ngantuk, Bu? Nanti nggak berani dia mau nyetir. Bikin tidur nyenyak. Wah, gitu, Bu. Jangan bikin ngantuk. Betul nggak? Sampai Anda menyesal karena tidak pernah menghirup aroma produk ini. Wah, itu keren itu. Apakah Anda tahu sebuah aroma yang bisa bikin Anda tidur nyenyak? Oh, nah, gitu. Jadi kebiasaan yang salah akan menghilangkan uang Anda satu. Hati-hati kebiasaan yang salah. Ini mau bahas apa ini Pak Anang? Kira-kira Pak Anang. Tampilan gedung ini masih terlihat begitu indah dan elegan walau seperti selama 5 tahun. Wah, ini dari perusahaan ini, eksterior ya. Sini gedung Mbak Amanda. Lebih ditajamkan lagi Mbak Amanda. Misalnya gini, rahasia. Weh, gedung ini rahasia gedung terlihat tetap indah dan elegan walau sudah berdiri selama 5 tahun. Nah, rahasia di balik gedung yang indah dan elegan walau sudah berdiri selama 5 tahun. Nah, gitu kalimatnya Pak. Bagaimana cara merubah fasad gedung Anda menjadi lebih stylish, simple dan modern? Boleh, tapi coba lebih diperdalam misalnya dengan biaya yang murah, bisa begitu. Dengan cepat, nah jadi ada sesuatu di situ, Mbak. Jadi bukan hanya sekedar caranya stylish, simple, modern, nah, tapi ada apa yang ditawarkan lagi yang lebih tajam. Oke, hati-hati kebanyakan makan yang salah akan menghilangkan uang Anda. Siapa bilang sih
Wah, saya bilang zero itu bisa buat 20 tahun lama memiliki momongan. Sebentar. Kalau siapa bilang, tanya ya. Ya kan? Nah, mungkin kalimatnya ini. Kalau Pak Anang itu bahas apa kira-kira? Nah, dari benar makan yang salah akan mengirimkan uang Anda 1 M. Wah, ini apa ini? Mau membahas apa ini, Pak? Kalau Pak Abu Gaza begini. Kalau pernyataan bisa dengan misalnya gini. Rahasia kurma untuk mendatangkan jodoh buat Anda. Misalnya begitu. Atau satu keajaiban kurma yang ditunggu-tunggu oleh keluarga yang belum punya omongan. Nah, gitu. Jadi tinggal ngoles kalimatnya aja, Pak Abu Gas. Rahasia di balik dan meriahnya acara outing LNUP 3 Banyuwangi. Boleh. Rahasia di balik boleh ya. Kalau kita menggunakan angka berarti harus riset dulu ya Pak. Angka itu bisa riset, bisa dari literasi. Atau dari eksperimen kita. Percobaan atau eksperimen, pengalaman kita. Gitu ya. Gitu Mbak Vita. Jadi contoh ini angka yang mana ini. Nah, misalnya gitu. Berarti sudah ada siswa yang mampu pinter 300%. Saya kemarin ketemu seorang ustadz itu punya santri hafal Al-Quran nggak bisa-bisa. Begitu caranya menghafal diperbaiki, bagus menghafalnya. Nah, itu bisa menjadi contoh berapa persen dia naik. Gitu, bagus sekali. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut Mas Aris ya. Ada lagi? Siap. Lanjut dulu, Coach. Oke, kita lanjut ya. Karena target kita materi ini hanya 3 kali pertemuan, biar nggak mau makan materi yang lain. Wih, keterlaluan. 20 strategi marketing cuma dihargai 190K. Wih, boleh juga ya. Keterlaluan. Keterlaluan murahnya itu. Boleh, kita pakai judul berikutnya itu. Ya, pernyataan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bagus, mantap ya. Kemudian gimmick headline. Gimmick menggunakan permainan kata dan kalimat berupa pengulangan bunyi, keterkejutan atau dalam tanda kutip tipuan. Pengulangan bunyi digunakan untuk slogan dan judul iklan. Keterkejutan cocok digunakan pada sosial media dan email marketing. Lagi-lagi email sering disebut karena biar orang mau mengklik email itu, membukanya, melanjutkan membukanya. Gimmick headline, tipuan efektif gunakan untuk broadcast WA. Untuk mancing agar orang mau buka broadcast. Saya itu paling suka broadcast, lihat broadcast kalau ada hubungan innalillah, itu mesti tak buka. Ya kan? Minta tolong Pak, macam-macam. Ya, nanti kita bahas di sini. Kita lihat. Ini contoh gimmick headline berupa pengulangan bunyi. Nah, ini pinter-pinternya kita buat. Modal tipis, hasil bombastis. Sekali broadcast, langsung cash. Banjir order dari reseller, bikin ngiler. Ya kan? Jualan terus, rezeki mulus, rezeki banter, dari berita. Nah, kita lanjut dulu. Ada gimmick berupa kata kejutan. Saya shock berat. Saya kaget banget, sumpah. Ini judul-judul, namanya juga judul. Tapi isinya, ingat, di dalamnya harus menjelaskan. Memang benar ternyata. Nah, mirip itu tadi, apa namanya itu? Yang lagi viral tadi namanya. Sama itu, ibu-ibu tadi namanya. Kok lupa sih?
Butejo, Coach. Butejo, Coach. Kita buat kalimat-kalimat begini. Tile. Ya kan? Kita kan selalu menunggu kalimat berikutnya dari Butejo. Ya kan? Gitu, nah. Kalimat awalnya itu yang pakai efek keterkejutan. Nah, jadi kalau orang menunggu-nunggu kalimat Anda berikutnya atau isi proposal Anda berikutnya, itu ada. Yang terakhir, tipuan dalam tanda kutip ya, tipuan beneran. Nomor rekeningnya berapa ya? Wah, pasti kita itu dikira dia nanya ke kita kan? Atau dikira kita naik ke dia, nomor rekeningnya berapa, mau kita transfer. Padahal itu kita habis itu menjelaskan tentang ada orang yang mau ke saya tentang nomor rekening saya berapa. Itu. Wah, senang sekali saya dengan materi kali ini. Banyak yang sering bertanya ke saya, nomor rekeningnya berapa. Saya bersyukur banget sama Allah. Ternyata itu bahas gitu. Tapi kan Allah suka dengar itu. Nah, paham ya? Kalau saya mau order, menghubungi nomor yang mana? Karena kan kita mau order ke dia. Gitu. Pasti dia akan lacak terus pembahasan kita. Padahal di dalamnya kita bahas, itu cerita kita kalau ada orang mau order ke kita. Boleh nggak sih? Gitu. Karena kalau ditulis terlalu datar, ya orang nggak mau baca gitu. Berita nanti, kalimat berita yang kalau saya join dapatnya apa? Seakan-akan kita mau join ke dia gitu kan? Padahal itu dia menceritakan, kita menceritakan ada orang yang tanya ke kita kalau mau join apa-apa gitu. Oke, baik Bapak sekalian. Sebelum yang terakhir, masih ada ya, masih 2 lagi. Oke, silakan bahas dulu gimmick. Oke, silakan. Ya. Mas Haris, ada 3 gimmick, pengulangan bunyi, keterkejutan, sama Siap. ribuan. Oke, silakan masing-masing buat. Ribuan. Baik. Silakan Bapak Ibu bikin contohnya untuk gimmick ya. Kita tunggu. Nah, itu sudah ada contohnya dari Coach Askan. Silakan Bapak Ibu untuk membuat contoh gimmicknya ya, untuk gimmick headline-nya bisnisnya masing-masing. Kita tunggu. Nah, mulai mikir ya. Apa ya gitu ya. Ingat kesan pertama begitu menggoda. Jadi sepertinya masih berpikir nih. masih mikir, ini agak perlu kreasi nih kalau ini. Dan begitu dapat, itu keren, sulit dilupakan. Belum ada? Mikir atau tidur? Belum ada, Coach. Ini. Kita masih, ini keren. Kita masih nunggu ini. Ini ada nih dari Mas Kris. Ada ini. Ini Pak Kris. Ya, Pak Kris ini. Menghubungi nomor yang mana ya kalau mau buat training atau gathering di bulan ini? Iya. Itu kalau Anda kirim ke klien, ya kan? Kalau kliennya itu bukan profesional Mas Kris, ya bingung juga dia. Ya kan? Nah, kecuali sampai kirim ke klien yang memang dia provider. Kalau kliennya misalnya perbankan atau industri yang apa istilahnya ya? Jadi intinya begini Mas Kris, pokoknya yang kira-kira orang itu begitu melihat itu seakan-akan untuk dia. Nah, kira-kira judul ini kalau orang Anda kirim ke klien merasa nggak bahwa ini ditanyakan ke dia gitu. Kalau gantinya gimana Pak? Contohnya gini gantinya. Kalau saya mau belajar atau kerjasama hubungi siapa ya? Nah, gitu.
ada kesan untuk dia, gitu. Jangan ada kesan untuk kita. Wow, begitu aromanya akan bisa dilupakan rasa nyamannya. Nah, berarti yang mana ya? Aromanya nyamannya. Ayo, ini masuk mana? Masuk yang gimmick. Gimmicknya di mana? Ya, baik Bu Vita. Kalau beli ini manfaatnya apa? Masuk yang ini. Kalau beli ini manfaatnya. Tipuan. Seakan-akan kita bertanya ke dia. Gitu. Kenapa harus beli ini? Nah, gitu. Kenapa harus beli ini? Atau gini kalau mau keren. Kalau mau keren, Bu. Bolehkah saya kerjasama dengan perusahaan Ibu? Garis miring Bapak. Gitu. Dikiranya untuk mereka. Padahal di situ kita menceritakan ada orang yang bertanya ke kita. Gitu. Ya. Belanja hemat, hasil maksimal. Belanja hemat, hasil maksimal. Yang mana itu? Pakai yang mana itu? Pilih benar produk premium harga ekonomis. Pakai yang mana ini? Nah, alamatnya di mana kalau mau kirim barang? Masuk tuh, Bu Nunu. Yang dua ini sebentar. Yang dua efek. Nah, yang pertama ini belum masuk tuh, Bu. Harus sama huruf belakangnya. Belanja hemat. Nah, harus T kayak buat pantun gitu. Ya kan? Itu gimmick pengulangan bunyi. Kalau yang nomor dua, terkejutan. Nah, dibikin yang lebih terkejut, Bu. Gila bener, itu lebih terkejut orang. Ya, baru seumur hidup saya tahu yang beginian. Gitu. Wow, betul jaman frozen food boleh. Ini yang mana ini? Berarti yang keterkejutan. Sumpah efeknya dapat. EO-nya Bentuk ke rumah ibunya Terkejutan juga itu. Ya. Bagus. Yang lain, ayo. Ada lagi Bapak Ibu? Pemahamannya. Yang lain? Wah, itu kurma lagi. Ini beli kurma bisa ke KUA. Itu yang pertama. Gara-gara kurma saya ke KUA. Wah. Gara-gara kurma saya ke KUA. Terkejut ya. Kurma apa yang bisa ke KUA? Nah, kalau yang bertiga kurang pas tuh Pak Baza. Kurang pas. Jadi harus ada ya kalau orang itu mau ngeklik karena seakan-akan untuk dia. Gitu. Untuk dia. Gitu. Misalnya gini. Kalau saya kontrak setahun, boleh nggak? Misalnya gitu. Nah, dia seakan-akan tertarik dan mau kontrak setahun dengan kita. Gitu. Jadi kita yang ketiga ini agak unik ya, yang harus dipelajari betul. Jadi bikin semacam apa ya? Oke, sebelum kita ke 9. Tadi kita bahas berapa? Nomor 3 ya. Nah, gitu nomor 3 ini Jauh tipis, masa praktis. Mereka itu tertarik karena dianggap itu kita ngomong ke mereka. Misalnya gini. Boleh saya tahu penawaran yang kemarin? Nah, gitu. Contohnya gitu. Orang kan penasaran, saya pernah nawarkan apa ya? Nah, padahal di situ ceritanya kita menceritakan bahwa itu kejadian itu sebenarnya pada kita. Nah, seperti itu.
Modal tipis, masak praktis, boleh. Gimik ya. Kualitas hebat, harga bersahabat, gimik lagi. Nah, kalau itu ya. Jadi gimik, keterkejutan sama satunya apa? Gimik, keterkejutan sama Tipuan. ya, tipuan. Nomor rekeningnya berapa? Langsung pasti dibuka itu, dikira kita mau transfer. Ya. Oke, gitu Mas Aris. Kita lanjut Mas Aris. Siap, Mas. Wah, Lanjut, Coach. yang kamaretanya kurma itu buat hamil siapa ya? Japri satu-satu, Pak. Kemudian fair headline untuk menakut-nakuti pembaca sehingga mereka benar-benar takut dan akhirnya menerima tawaran Anda. Cocok untuk mendapatkan kepastian hidup, keamanan, kesehatan bagi pembacanya. Ya, berikut contoh-contohnya. Jangan sampai kehabisan. Hati-hati bahaya boraks. Intinya nakut-nakuti ya. Ya. Intinya menakut-nakuti. Tapi ya nggak berlebihan gitu. Tapi wajar. Coba bahasanya itu kan kita bikin. Membunuh Anda kapan saja. Awas, jangan sampai kehabisan. Hati-hati ya, masuk gimana-mana. Oke, silakan sekarang Mas Aris membuat film headline yang ke. Oke. Siap. Silakan Bapak Ibu buat contoh untuk film headline-nya ya. Di menakut-nakuti pembaca ini Bapak Ibu. Apa ini kira-kira yang bisa kita buat? Silakan Bapak Ibu. Contohnya ini contoh dari Coach Askan ada jangan sampai kehabisan, hati-hati bahaya boraks, hati-hati serangan jantung. Ini kita bahas sebentar yang Pak Abu Gaza. Pak Abu Gaza Membunuh ini. Anda. Ya, Pak Abu Gaza ini nanya Mas Aris. Buat di situ di chat itu. Kalau ini iya. masih kita yang dituju, Pak. Coba buat kalimat yang kira-kira orang merasa dia yang dapat untung gitu dari kalimat itu. Misalnya gini, katakanlah kita mendidik ibu-ibu misalnya gitu. Nah, buat kalimat yang kira-kira ibu-ibu merasa, oh ini ditujukan ke saya, ini kepentingannya untuk saya misalnya gitu. Mau saya kirim berapa kurma, nah gitu kan. Mau saya kirim berapa kilogram kurma, tanya. Orang merasa loh, nggak pesan kok kirim, nah, gitu. Nah, terus diuraikan di artikel itu bahas tentang kalimat itu. Oke, yang lain. Weh, khusus yang nomor 9 belum ada komen tuh Mas Aris. Padahal gampang itu. Oke. Awas. Jangan kehabisan promo penawaran terbaik. Awas jangan sampai kehabisan promo. Penawaran terbaik ya training gathering bulan ini. Jangan sampai menyesal karena sudah lewat waktu diskon. Minta program menjauh. Yang lain, gampang dari Bu Nunu ini. Oke, ya gampang ya. Kalau gampang kita lewatin lah ya. Berikutnya, terakhir, question headline. Namanya juga question. Pertanyaan. Tapi pertanyaannya itu harus tertutup, nggak boleh terbuka. Tertutup itu iya atau tidak. Yes or not. Ya, yes or not. Contohnya sudahkah Anda bersedekah hari ini? Sudah, belum. Cara yang proses ini cara ini. Sudah cek Tokopedia belum? Belum, sudah. Nah, sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Nah, kan itu pertanyaan-pertanyaan. Ya kan? Sudah minum Yakult hari ini. Oke, yang lain? Maaf, tadi ini apa ini?
Klik ya. Question, ya. Bentar. Question Question. headline, Coach. Nah, ya. Sudah buat resolusi tahun 2020? Nah, mampukah Anda bebas dari jeratan riba? Mampu, enggak. Sudah Anda belum? Belum. Enggak. Nah, itu namanya question headline. Kenapa question headline penting? Untuk memfokuskan jawaban orang. Kalau belum, kenapa? Nah, nanti gitu. Ya. Jadi ya, terakhir, selain question, itu ya. Oke, maaf. Questionnya, namanya juga question ya, satu dia. Nanti lanjutannya, materi lanjutannya. Oke, baik. Sekalian. Mau dapat ilmu mahal tanpa bayar? Mau? Tidak. Sudahkah Anda buat program catering tahun ini? Sudah, belum. Jadi judulnya seperti itu. Semakin menarik, buat orang penasaran, semakin diklik. Nah, cuma nggak bisa sekarang, harus latihan dulu di rumah. Oke, yang lain sebelum kita akhiri, kita review sebentar. Mas Haris, kita review sebentar. Ya, siap. Jadi, sedangkan Anda beli foto hari ini. Ya. Jadi, kalau yang kelima, jadi 1 sampai 4 kita ini dulu, kita bahas yang kelima, yaitu benefit. Ya, kalau satu fokus pada diri sendiri, yang kedua diri konsumen, yang kedua ketertarikan, penasaran, ya, ingin tahuan, yang ketiga apa? Yang ketiga apa Ibu sekalian? Berita. Yang kedua berita. Maaf, yang ketiga ingin tahuan, yang keempat adalah cara cepat. Nah, kelima benefit. Ya, pokoknya intinya untuk dia saja, gitu aja. Ya, untuk Anda konsumen, gitu kan? Itu yang benefit. Yang kedua, benefit ada dua, ada ekonomis, non ekonomis. Yang ekonomis langsung nyebut rupiah, ya, atau gambaran. Kemudian benefit itu kaitannya dengan rupiah, dengan psikologis, ekonomi seperti itu, ya kan? Kalau psikologis yang kaitannya tidak langsung berinteraksi dengan rupiah. Kemudian selektif. Langsung siapa yang diharapkan. Kemudian curiosity mirip dengan yang ketiga, nomor 3, yaitu penasaran. Ya. Oke, kemudian curiosity seperti yang tadi, bikin orang penasaran. Kemudian gimmick headline, kalimat-kalimat yang dimainkan enak dibaca karena ada sambung-sambungannya. Nah, gimmick ada yang buat terkejut, ada yang berupa pengulangan bunyi, ya, bisa berupa keterkejutan, bisa berupa tipuan. Seperti itu. Orang ke-9 fair headline, meta program menjauh. Kemudian yang terakhir adalah 10 question headline. Terakhir untuk malam ini. Nah, pertemuan berikutnya kita sambung 11 sampai 15. Banyak question berarti pertanyaan, tapi close. Pertanyaan jawabannya adalah iya, tidak. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan aja di
Oke, saya kembalikan ke Mas Aris. Jadi contoh tugas-tugasnya yang 1 sampai 10. Ya, paling tidak ini yang question ya itu dikerjakan. Nah, kalau mau dapat nilai bagus, kayak kuliah aja. Nah, itu teman-teman harus mengumpulkan ya 10 apa namanya tadi? Headline ya yang memastikan orang Sama closing. closing. Saya kembalikan ke Mas Aris. Oke, terima kasih Coach Askan. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung di chat sebelum nanti kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kira-kira sudah dipahami Bapak Ibu materi malam hari ini? Hari ini kita mendapatkan 5 tambahan ya untuk headline yang meng-closing. Ya, tadi kita sudah simak bersama ya. Ada benefit, ada selective, curiosity, gimmick, dan fear, kemudian question. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah paham semua? Oke, jika tidak ada, maka malam hari ini akan kita akhiri ya. Tagline headline yang sangat menarik, Jos. Oke, Lesna. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh direview tidak PR dari awal. Oke. Tadi PR-nya dari Coach Askan adalah membuat 10, gitu Coach ya. Membuat 10 Tagline ya, tagline yang mewakili 10 materi tagline yang meng-closing. Oke. Headline yang meng-closing. Itu headline ya. Berarti bisa diambil salah satu Coach ya tadi ya? Ya, harus semua. Dari 10 tadi. Oke, salah satu maksud saya salah siap. Contohnya yang ini nih, contohnya nih. Nah, gimmick contohnya. Gimmick ini kan ada 3. Ambil salah satu aja. Ya, nanti dikumpulkan di grup. Oh, ya. Nah, kalau di grup nanti kita akan nilai. Lagi-lagi hadiahnya sudah kita siapkan ya. Oh, ini maksudnya dari materi pertama sampai ke 7. Oh, sepertinya bukan Coach ya. Khusus untuk materi yang headline ya Coach ya. Yang headline aja. Khusus headline aja. Ya. Khusus headline aja. Jadi, yang ngerjakan PR dapat hadiah nggak? Oh iya, nanti ini Pak Abu Gaza bertanya ini. Pilih yang terbaik dapat hadiah. Pokoknya kita ceritanya lagi bagi-bagi keripik ini. Ya. Dapat hadiah. Nanti ini yang asal ngerjakan tapi jelek ya Kak. Yang malam hari ini terbaik diumumkan pertemuan berikutnya. Tapi kalau yang hasil yang malam ini boleh diumumkan sekarang. Siap. Mas Ari saya umumkan hasil acara hari ini. Oke. PPT-nya bisa di-share Pak. Siap. Nanti saya umumkan malam hari ini. Di YouTube aja dicek. Nah, itu kan lengkap itu PPT-nya di YouTube. Ya. PPT-nya di YouTube itu lengkap itu. Bisa di foto-foto kan YouTube-nya. Ya, di video rekamannya sudah lengkap Coach ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Lagi. Jadi dari saya seperti itu. Kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, Mas Aris. Jadi tugasnya apa tadi, Mas Aris? Membuat headline. Tugasnya membuat headline. Materi yang mewakili. Headline pertama sampai headline yang ke 10. Ya, headline 11 sampai 15 kan menyusul materinya. Siap. Oke, good. Malam ini siapa Mas Aris yang dapat hadiah Mas Aris kira-kira sudah terdeteksi belum atau masih dihitung? Sudah Coach. Sudah. Ini sebetulnya lebih dari 3 Coach ini yang terlihat aktif dan menarik. Cuman ini harus saya kopio ini dari
Saya pilih 3 saja, Coach ya, yang Boleh. paling beruntung dari beberapa orang ini. Boleh, Coach ya? Boleh. Ini langsung saya umumkan ya. Ya. Ini saya umumkan dulu ini. Yang pertama, Bismillah ya. Yang pertama hasil untuk malam hari ini. Yang pertama selamat. Nanti keripiknya dari Coach Askan akan segera dikirim. Alamatnya nanti di gimana Coach? Nulis alamatnya nanti. Ini ke Mbak Dini. Oke, langsung ke Mbak Dini ya. Yang Ya. pertama selamat untuk Ibu Nunu Setianingsih. Ya, ini yang pertama selamat untuk Ibu Nunu Setianingsih ya. Ya, yang kedua selamat juga untuk Ibu Vita. Wah, Ibu Vita selamat ya. Luar biasa. Dan yang terakhir ini selamat untuk Bapak Abu Gaza. Wah, ya. Abu Gaza biar menemani kurmanya Pak Abu Gaza ini ya. Siap. Oke, jadi itu Coach ya. Ada 3. Sebetulnya banyak ini Coach, cuman ya malam hari kita 3 saja. Nanti pertemuan berikutnya biar yang lain biar aktif juga, nanti kita kasih hadiah ya. Untuk tugas nanti lain lagi hadiahnya Mas Aris. Oh, siap Coach. Ya, Pengumpulan tugas kita hadiahnya update lain lagi. mana yang terbaik, nanti dapat hadiah juga. Oke, siap. Baik, begitu malam hari ini Coach ya. Siap. Oke, selamat Pak Abu Gaza ya. Wakilan kaum Adam yang mewakili ya. Itu dampak dari kurma mungkin itu Pak Abu Gaza ya. Oke, sepertinya malam hari ini kita cukupkan dulu Coach ya. Kita foto. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, kita foto dulu sebelum kita tulus. Silakan ditampilkan semua untuk gambarnya, wajahnya, Wajahnya. dipersiapkan untuk senyumannya juga ya. Yang ketiduran boleh bangun dulu sebentar ya. Oke, sudah? Salam Boleh star. ditampilkan wajahnya. Star, jangan lupa. Salam star semua. Salam star, biar bisnisnya jadi star semua. Oke, satu kali lagi. Ini dari berapa orang ini ya? Muncul. Ada 16 Coach. 16 ya? Pas ya? 16. Oke, Pas satu ini satu. wajahnya ditunjukkan 1, 2, star. 1, 2, 3. Oke. Baik, makasih. Oke. Dari saya kurang lebihnya maaf. Sebelum saya kembalikan ke Mas Aris, jika ada salah kata, salah sikap, salah ucap, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di training 1, 2, 3 hari ke depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Waalaikumsalam. Aska. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Malam hari ini luar biasa. Insya Allah pertemuan hari ini berkah dan sangat bermanfaat untuk bisnis Anda ke depan. Dan kami berdoa semoga bisnis kita semua terus berkembang dan rezeki kita insya Allah semakin berkah dan semakin melimpah. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu malam hari ini. Ya, jangan lupa untuk jadwal berikutnya nanti untuk tetap hadir dan tetap semangat ya agar kita mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Coach Askan Setiawan. Saya Aris Setiawan, mohon maaf juga jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semua. Sukses bahagia selalu buat kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilambaikan semua tangannya dan terima kasih malam ini luar biasa.